Kalau ngelihat background sih Jawa Barat itu rumah Pak Prabowo. Jawa Barat itu rumah Pak Prabowo besar di sini, bahkan di Hambalang pun kan daerah Bogor ya. Jadi Jawa Barat itu pasti lekat dengan Pak Prabowo. Kalau misal modal profil beliau ya, satu. Terus yang kedua, kalau di kota Bandung, mungkin banyak faktor sih yang bisa dijadikan modal sosial Pak Prabowo, baik itu dari background beliau ya, dari profil beliau yang berangkat dari militer ya kan, banyaklah yang deman dengan profil beliau yang dari militer, ada yang deman dengan sikap patriot dan nasionalisme beliau ya kan. Siap. Ya baik, karakter, profil apapun itu bisa jadi modal sosial beliau, itu satu. Terus yang kedua, selama kampanye pun kayaknya satu-satunya paslon yang tidak menyerang paslon lain cuma paslon Pak Prabowo, paslon Prabowo dan Mas Gibran ya. Jadi mungkin itu bisa jadi modal sosial juga mungkin ya. Ya silahkan, harusnya kamu harus punya informan dari sisi konstituen, harusnya Ajajang punya beberapa informan dari sisi konstituen untuk meyakinkan statement saya ini, atau menanyakan kira-kira mereka memilih Pak Prabowo itu dengan alasan apa. Tapi menurut pandangan saya, kami ya, dari kacamata kami pun, analisis media tuh ketika proses debat pun ada perubahan pemilih nih. Jadi ada yang tiba-tiba menyatakan memilih Pak Prabowo tuh ya karena melihat proses debatnya juga. Ya ingat kan kasus yang 11/100. Siap. Terus ya banyak lah. Itu kan menjadikan salah satu alasan lah para konstituen atau masyarakat untuk memilih Bapak. Ya itu salah satu modal sosial tuh. Ya. Jadi banyak faktor, baik itu dari karakter Bapak, terus profil Bapak, terus emang Jawa Barat dan Pak Prabowo itu lekat ya. Terus ya itu tadi, dalam proses pemilu pun Pak Prabowo menyuruh kami para kadernya dan seluruh relawannya untuk tidak menyerang paslon lain ya kan, cukup fokus memenangkan paslon kita sendiri tanpa mempedulikan hujatan dan lain-lain. Sama ya proses tadi, di detik-detik pemilihan memang proses debat itu pengaruhnya gede Pak, seperti itu. Mantap kak. Sebentar. Memorable lah kan, kalau pilpres tuh pasangan calon itu tidak bisa datang ke satu daerah terus full time di situ ya. Emang ada tur lah, ibaratnya kampanye akbarnya ada tur. Waktu di Bandung tuh di GBLA itu Pak Prabowo datang, itu gila-gilaan tuh, atensi masyarakat tuh di situ gila-gilaan. Kalau secara langsung ya, itu yang menghadirkan Pak Prabowo lah. Terus kalau tidak menghadirkan Pak Prabowo, kami rasa setiap proses kampanye kami pun, bukan rata-rata malah, bahkan dominan itu disambut positif ya, itu disambut positif sama para konstituen dan masyarakat lah, konstituen atau masyarakat. Kenapa? Karena itu tadi bicara tentang apa modal sosial Pak Prabowo di kota Bandung ya kan. Jadi di pertanyaan sebelumnya tadi, Pak Prabowo itu lekat dengan kota Bandung, Pak Prabowo itu lekat dengan Jawa Barat ya kan, belum profiling beliau yang patriotis dan nasionalis ya kan. Banyak hal yang akhirnya menjadi faktor antusias masyarakat tuh gede ya kan. Terus ditambah visi misi yang ditawarkan oleh pasangan calon di Asta Cita itu gede. Jadi yang bikin masyarakat itu antusias. Dan dominan semua kampanye yang kita lakukan, kampanye pilpres ya, baik itu menghadirkan Prabowo atau baik itu tidak menghadirkan Prabowo atau Pak Prabowo hadir pun, antusiasnya gede. Apalagi khususnya Pak Prabowo hadir ya. Kalau mau lihat ya silahkan ambil aja foto di Google, lihat foto waktu kampanye di GBLA terakhir. Nah itu masanya ribuan tuh. Nah untuk
bahkan waktu datang ke GBLA itu menurut informasi ada beberapa yang memang inisiatif sendiri gitu. Jadi kan masyarakat sudah tahu informasinya Pak Prabowo datang, ya udah inisiatif aja datang. Jadi bukan karena panggilan kayak gitu. Nah, terus kampanye-kampanye yang memang kita lakukan, khususnya kampanye Pilpres tuh banyak yang antusias lah masyarakat tuh. Mau kalangan ibu-ibu atau anak muda, karena memang kan pasangan calon yang menggabungkan dua generasi lah ya, ibaratnya generasi atas dan generasi bawah nih, ibaratnya generasi sepuh dan generasi muda nih, ya cuman pasangan calon ini yang emang Prabowo Gibran ini sebagai apa ya, sebagai bentuk atau implementasi dari penggabungan antar dua generasi seperti itu. Jadi disambut baik kita di lapangan pun dalam melakukan kampanye langsung ya, kampanye langsung ke lapangan pun disambut baik, baik itu sama anak mudanya maupun sama ibu-ibu atau bapak-bapaknya kayak gitu. Baik Kak. Kemudian pertanyaan Ini ya pasti lebih mengarah ke isu negatif lah ya, isu negatif yang menyerang ke paslon kita lah. Jadi sebenarnya masih dengan jawaban-jawaban sebelumnya, Pak Prabowo tuh menyarankan kita, bukan menyarankan, bahkan memerintahkan kita pun dalam menghadapi isu seperti itu, ya wes dibiarin aja gitu. Udah biarin aja, jangan dibales gitu ya. Kita buktikannya dengan kinerja, kita buktikannya dengan kenyataan yang ada di lapangan, hasil kerja kita kayak gimana ya, pembuktiannya seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan serangan-serangan dari mungkin dari tim ses pasangan lain atau dari relawan lain, ya udah kita jalan aja, legowo aja ya, kita menjalankan tugas kita, terus mengenalkan Pak Prabowo, terus menggaungkan asta cita di Kota Bandung, fokus dalam memenangkan tanpa membalas ya. Jadi ketika mereka menyebarkan fitnah atau menyebarkan hujatan, kebencian, ya kita tidak diperintah untuk membalas gitu. Jadi yang fokus saja. Mungkin itu ya secara umumnya lah ya, kita bagaimana cara kita memanage konflik yang ada gitu, isu-isu sosial yang ada yang mengarah ke pasangan calon Prabowo Gibran tuh ya seperti itu. Kita menyesuaikan perintah yang ada di pusat. Perintah di pusat pun seperti itu ya. Khususnya dari kami Partai Gerindra lah ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tim ses Pak Prabowo ini kan ada banyak nih. Ada yang tim ses gabungan ya, tim gabungan yang memang disebut TKD waktu itu ya, tim kemenangan nasional, TKN kan, tim kemenangan nasional. Terus di bawah provinsinya ada TKD provinsi, yang kalau nggak salah Jawa Barat itu waktu itu dipimpin sama Ridwan Kamil langsung, Panglima Ridwan Kamil. Terus di bawah TKN tingkat kota kita dipimpin sama ketua TKN Kota Bandung waktu itu siapa ya, Pak Edwin Sanjaya kalau nggak salah ingat ya, Pak Edwin, orang dari Golkar. Nah itu tuh TKD itu terdiri dari beberapa partai pengusung. Nah terus di Gerindra sendiri, internal Gerindra sendiri kita juga membentuk tim pemenangan internal Gerindra. Jadi memang tidak hanya bergantung di tim pemenangan. Nah kalau dari kami khususnya Gerindra pun ya sama, yang tadi di awal dibilang Gerindra ini kan partai yang pacun. Kita belajar pacun ke Bapak, bukan belajar sih, emang udah budaya kita seperti itu ya. Ketika Bapak bilang jangan dilawan ya kita nggak boleh lawan, nggak boleh dibalas seperti itu ya, walaupun ya dalam hati harusnya kayak gini nih, kita bahasnya kayak gini nih ya, mungkin itu ibrah sabarnya lah ya, itu buah dari sabar lah, seperti itu aja. Di kota kabupaten juga kena imbasnya. Jadi ya suka ada aja yang nelpon langsung gitu, nggak ngechat, tiba-tiba nelpon hotline ini. Keren. Hotline kita. Oke, lanjut boleh. Siap. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Terkait ya. mempengaruhi daripada keputusan pemilih. Ya. Kemudian kan sudah dijelaskan gitu terkait daripada pemilih dapat dipengaruhi oleh berbagai alat peraga kampanye yang tadi disebutkan. Kemudian saya ingin menanyakan terkait
Sejauh mana menurut Bapak pasangan Prabowo Gibran mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berdampak langsung terhadap pemilih di Kota Bandung begitu? eh ini perspektif pribadi ya, Siap. aja Jang. Seberapa gimana? Gimana tadi pertanyaannya? Seberapa apa namanya? Sejauh mana gitu kan Prabowo Gibran Oke, mampu mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung dengan ya secara masyarakat Kota masyarakat Bandung ya. maupun daripada Kota Bandung itu sendiri. Oke, jadi kalau bicara sejauh mana bisa mengimplementasikan ya, itu kan pertanyaan sejauh mana bisa mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung dengan masyarakat Kota Bandung. Menurut saya nggak relate. Kenapa? Karena konteks di sini kita bicara ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran itu masih posisi sebagai calon presiden. Oh, siap, siap. Betul? Nah, ketika masih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, pasangan calon belum mempunyai power, baik itu hak atau kewajiban pemerintahan untuk mengimplementasikan kebijakan. Kecuali kalau kita berkaca di sebelumnya, ketika sebelum mencalonkan atau ketika sampai ditetapkan sebagai pasangan calon, Pak Prabowo itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan kan? Siap. Sedangkan Mas Gibran masih sebagai Wali Kota Solo. Nah, mungkin melihat itu juga nggak relate dengan pertanyaan itu karena kita konteksnya bicara dengan masyarakat Kota Bandung. Tapi kalau kita bicara tentang visi misi, ya kan bagaimana penerapan, bagaimana sifatnya bukan implementasi maksudnya Jajang. Jadi mungkin pertanyaannya bukan implementasi, tapi bagaimana perencanaan program kerja dari pasangan Prabowo Gibran ini terkait ekonomi yang dapat berdampak langsung dengan masyarakat Kota Bandung. Kalau sifatnya perencanaan, make sense. Siap. Karena masih sebagai pasangan calon. Ini kan konteks penelitiannya sebagai pasangan calon kan. Tapi nggak apa-apa, nanti saya jawab ketika sudah bagaimana implementasinya yang berdampak langsung dengan masyarakat. Sebagai perencanaan, menurut saya apa yang terwujud di dalam visi misi Pak Prabowo atau yang kita kenal dengan Asta Cita ya, kan visi misi Pak Prabowo itu semuanya terkandung di dalam Asta Cita. Semua program-program ekonomi itu berdampak langsung dengan masyarakat Kota Bandung. Banyaklah program-program yang dirasa memang dari sisi kacamata Kota Bandung itu relate kalau menurut kami ya. Permasalahan-permasalahan Kota Bandung tuh permasalahan ekonomi Kota Bandung tuh bisa terjawab dengan perencanaan program visi misi yang terkandung dalam Asta Cita pasangan Prabowo Gibran. Nah, itu tinggal dibedah saja satu persatu kalau misalnya memang mau dilihat dari kacamata perekonomian lah ya, kan itu memang harus dibedah sama orang ekonom, ahli ekonom atau memang yang jurusannya ekonom. Kalau melihat permasalahan Kota Bandung dan apa yang terkandung dalam Asta Cita, itu harusnya bisa terjawab permasalahan Kota Bandung. Tinggal kalau bicara implementasi, tinggal apakah pemerintah pusat, ya ini kita bicara tentang alur perpolitikan lah ya, administrasi politiknya bagaimana. Tinggal bagaimana pemerintah pusat itu bisa linear dengan pemerintah daerah dan pemerintah kota kabupaten. Kan percuma kalau misalnya ketika pusat sudah merencanakan suatu program tapi mandat di provinsinya. Itu kan kalau kita ngelihat Kota Bandung itu terbukti lah ya, maksudnya di kita tuh ketika program pusat itu bagus tapi Kota Bandung itu tidak merasakan dampaknya. Jadi tidak tahu faktornya di mana dan tidak perlu disebutkan lah ya di dalam penelitian ini. Tapi kan kita melihat kacamata Kota Bandung itu tidak ada kemajuan. Bukan tidak ada kemajuan, tapi dari segi infrastruktur juga kayaknya masih kurang memuaskan lah beberapa tahun terakhir ini kan. Nah, harusnya kan kita bisa mencontoh Solo. Solo itu ketika dia memiliki akses di pusat, itu kan pembangunan di sana cepat. Kayak gitu. Bahkan kota pun maju Solo itu dibikin, ya kan? Nah, itu ketika pemerintah Solo itu sebagai salah satu bentuk bagaimana pemerintah kota kabupaten itu linear dengan pemerintah pusat. Nah,
kan? Jadi implementasi khususnya kebijakan ekonomi yang tadi ditanyakan itu bisa langsung dirasakan sama masyarakat Solo. Nah, kalau kita bicara Kota Bandung tuh kembali ke implementasi ya, ini kita bicara konteksnya sudah implementasi. Kalau perencanaan memang tadi kalau menurut saya tinggal perlu dibedah aja. Semua apa yang ada di Astacita itu pasti ada keresahan masyarakat Kota Bandung di sana. Siap. Terkait khususnya kebijakan ekonomi lah tadi ya. Nah, untuk implementasi sebenarnya itu bukan hanya dari pusat, tetapi bagaimana pemerintah kota kabupaten ini bisa linear, terus bisa satu bahasa, satu komunikasi, dan bisa menjalankan program-program apa yang sudah ditentukan dari pusat. Ya kan? Nah, kadang pemerintah kota kabupaten itu enggan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Akhirnya mandatlah programnya tidak sampai di kota kabupaten. Itulah yang jadinya bermasalah. Tapi kalau misalnya apa yang ada di Astacita itu berjalan sampai di tingkat kota kabupaten, khususnya di kota Bandung, saya rasa banyak permasalahan kota Bandung, masyarakat kota Bandung terkait ekonomi itu bisa selesai. Misalkan di dalam Astacita itu kan ada yang kita ambil contoh lah yang paling umum dan banyak diketahui orang, program makan siang gratis. Ya. Jadi ketika program ini dijalankan sesuai dengan rencangannya, harusnya ini bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat. Kenapa? Karena dalam bentuk pengolahannya itu tuh dikembalikan ke masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar dalam pembuatan makanannya. Nah, ini kan bisa memberdayakan masyarakat setempat kan, bisa memajukan pendapatan, bisa menambahkan pendapatan. Nah, kalau misalnya ini linear, apa yang direncanakan dari pusat, bahkan sudah berjalan ya program makan siang ini, sudah berapa kali uji coba. Kalau misalnya berjalan, ya harusnya dampaknya bisa dirasakan sama masyarakat kota Bandung. Nah, tinggal bagaimana pemerintah kota kabupaten ini berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk bisa linear menjalankan program apa yang ada di pusat. Begitu. Makanya sebenarnya nih harapan kami dalam pilkada terakhir itu, harapannya di kota Bandung itu pemimpinnya pun merupakan yang satu partai dari kita. Harapan kami ya, walaupun masih belum tercapai lah ya apa yang kami harapkan di kota Bandung. Karena kalau provinsi ya itu masih dari partai kami pemenangnya. Tapi kalau misalnya kota Bandung itu kan bukan dari partai kami. Kenapa harapan kami seperti itu? Karena ini mungkin FYI aja lah buat Ajajang. Di Gerindra itu kita terbiasa bukan terbiasa sih, dan memang budaya organisasi kita itu adalah satu komando. Jadi ketika pusat mengatakan A, kami itu dikontrol sama pusat. Bahkan sampai di tingkat akar rumput pun kita bakal satu bahasa A. Jadi tidak akan ada perbedaan bahasa dari apa yang disampaikan oleh pusat. Jadi kalau misalnya ketua umum kita jadi presiden nih, ya kan, terus kalau ngomongnya A, ya nggak mungkin dong pejabat daerah yang diusung sama Gerindra ngomong B dan C gitu. Nah, kita itu terbiasa untuk sistemnya satu komando itu di dalam Gerindra. Makanya yang tidak satu bahasa itu biasanya langsung di cut off seperti itu. Nah, harapan kita itu di kota Bandung lah khususnya, karena banyak permasalahan lah ya, khususnya ekonomi, lapangan kerja ya, lingkupnya itu lapangan kerja, terus bisa bersinggungan dengan tempat tinggal dan lain-lain. Itu tuh harapan kita tuh ada kepala daerah, wali kota atau wakil wali kota dari partai yang kita usung, dari partai Gerindra, ya diusung oleh partai Gerindra. Harapannya ketika berkoordinasi dengan pusat tuh bisa linear, ya kan. Pertama kita bisa pacun ke pemerintah pusat karena sebagai atasan di pemerintahan, di luar pemerintahan pun kita bisa pacun karena itu adalah pimpinan partai. Seperti itu harapannya. Nah, jadi kalau implementasi apa yang direncanakan dalam Astacita, balik ke siapa kepala daerahnya, apakah dia bisa linear nggak dengan pemerintah pusat, seperti itu.